Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah. Calon jamaah haji angkatan 2026 yang insya Allah dirahmati Allah. Sebelumnya izinkan mengenalkan diri, nama saya Sinwan Fajar Nahari, dipanggil namanya Sinwan, asli Jawa Tulen, tapi banyak yang mengira saya itu Cina. Ya, namanya Sinwan. Tetangga, kemudian kebetulan juga ada banyak tetangga saya itu Cina. Ada yang namanya Bu Sinwa. Ya, saya itu guru bahasa Inggris di SMA Pade 1 Surakarta, tapi sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Pernah murid ke rumah itu, tanya rumah saya, ditunjukkan di tempatnya tetangga saya itu yang nama Cina itu, Fusi 2. Kaget, kok Pak Simpan punya anjing gitu. Ternyata keliru. Dan juga dulu itu saya itu dicalonkan jadi RT itu gak ada yang milih, karena dikira saya Cina, musuh RT kok Cina gitu. Setelah tahu Pak Simpan itu rumahnya mana toh, itu di masjid itu, tak kira Cina itu sedikit perkenalan. Hadirin rahimakumullah, perlu saya sampaikan tentang toharah. Ini memang sangat penting, karena kalau wudunya tidak sempurna itu kan sholatnya tidak sah. Pernah satu saat itu, saat ada orang yang sholat di dekat Rasulullah SAW itu, selesai salam disuruh mengulang lagi, sholatlah kamu belum sholat. Diulang lagi sampai 3 kali. Yang terakhir itu sampai ke 3 kalinya itu dibiarkan saja. Ternyata apa? Ternyata karena wudunya tidak sempurna. Pakaian itu yang dipakai itu menutupi mata kaki, sehingga mata kakinya tidak terbasuh. Ke bawah, Pak. Ke bawah, Pak. Saya tuh gaptek. Ya, ini dasarnya wudu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum minas sholati faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau ayat kalau masih ada lanjutannya itu nanti untuk apa namanya? Pada dasarnya wudu itu yang wajib itu hanya 4 ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Ini dasar dari berwudu. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sudah pastinya hafal. Tapi ternyata kalau saya itu rumah saya dengan masjid itu ganti, sehingga saya itu sering melihat orang yang berwudu itu masih banyak yang salah. Karena saya sendiri dulu waktu di sekolah juga secara global saja dalam menjelaskan berwudu itu. Nah, terutama untuk ibu-ibu itu yang mengenakan, tadi sudah disampaikan Ustaz Iping, yang mengenakan lengan panjang, dan biasanya itu ibu-ibu itu kan bagian lengan itu lebih besar itu. Sementara seperti ini misalnya, itu kalau disingsingkan itu tidak sampai kepada siku-siku, sehingga siku-sikunya itu tidak kena air. Sehingga tidak kena air. Nah, oleh karena itu khusus ibu-ibu mestinya kalau di sholat di masjid ini nantinya tempat berwudunya juga dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ketika bajunya itu lengannya itu sempit itu kan bisa dilepas, sehingga tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kalau di tempat saya itu di masjid kami itu masih kurang sempurna, jadi untuk tempat wudhu hanya satu, laki-laki dan perempuan di situ. Ya, sebetulnya juga kasihan, tapi ya kondisi. Kita rukun wudu dalam buku Fathul Qorib. Yang pertama itu niat. Ya, niat, namanya niat ini kan ada perbedaan. Ada yang diucapkan, ada yang tidak. Tapi ini adalah rukunnya, harus. Jadi orang yang mau melakukan sesuatu apapun itu niat itu harus, ya. Mau belajar pun juga ada niat, ya, meskipun tidak diucapkan tapi niat mau belajar. Demikian juga masalah ibadah, segala sesuatunya juga harus diawali dengan niat. Nah, yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dari awal ada beberapa sunnah-sunnah yang harus difahami.
yang biasa dilakukan dalam berwudu, yang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Ini secara umum ya. Secara umum itu yang pertama tadi yang biasa dilakukan kesalahan tentang membasuh tangan itu tidak sampai siku karena tertutup oleh baju lengan itu. Kemudian membasuh yang ini sebagian kepala. Ini banyak saya sering itu yang dibasuh bukan kepala tapi jidat, batuk. Ini sesuai yang saya pelajari itu membasuh muka itu membasuh kepala bagian air itu, kemudian ya, tidak tidak dikebiarkan begitu. Kita basuh kepala, ini khususnya yang saya laki-laki ya, kemudian dikembalikan tangan telunjuk jari ini masukkan ke telinga, kemudian diputar hanya sekali saja. Untuk yang lainnya itu disunahkan 3 kali, tapi khusus untuk membasuh kepala itu sebagian kepala itu yang sempurna, artinya yang sempurna. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ini juga banyak atau sering saya melihat itu tidak sempurna karena ya tadi namanya membasuh itu ya tidak cukup hanya disiram saja, apalagi sekarang itu modelnya pakai keran ya, pakai keran. Nah yang lucu ini sering saya ini kan tertib, artinya berurutan, tidak boleh dibolak-balik, termasuk sunahnya ini saya sampaikan. Karena apa? Terutama untuk membasuh tangan dan membasuh kaki, didahulukan yang kanan dulu, selesai 3 kali ya, sambil menyela-nyelai jari ya, basuh. Baru kiri, demikian juga membasuh kakinya, itu kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Nah ini saya sering melihat itu tangannya gini. Wow, ini ya sempurna. Ini yang basuhnya di sini. Ini ya. Jadinya kemudian ini kiri baru kanan. Bikin juga kaki kadang-kadang hanya cukup dikini. Ini saya sering lihat ya. Ini kalau ini itu udah apa? Ini kayak olahraga. Gitu. Jadi tertib urut, tidak boleh kanan kiri dan apalagi dibolak-balik. Ya, dibolak-balik tidak boleh. Ini untuk wudu. Kemudian kalau di Mekah ini, di Mekah kondisi yang tidak normal, bagaimana cara berwudu misalnya, kok batal, kemudian kalau mau ke tempat wudu jauh, adanya keran untuk minum air zam-zam itu ya, kan terbatas.
Satu gelas cukup nggak untuk berwudu? Cukup. Ya jangan boros-boros, jangan seperti kita di rumah, di tempat kita itu kan airnya banyak, keran itu buka besar-besarnya, ya banyak air yang sia-sia, ya yang mutatir. Ya cukup secukupnya, jadi dibasahi saja, cukup dibasahi, kemudian dibasuhkan ke seluruh anggota wudu, ke seluruh anggota wudu. Kemudian ini untuk ibu-ibu, saya itu sering mengingatkan anak-anak didik saya waktu saya masih mengajar itu, saat anak-anak itu kan di sekolah itu sebetulnya dilarang untuk bermake up, ya. Tapi namanya juga anak-anak sulit untuk di. Bukan, saya sering melihat pakai kiteng. Saya tanya, kamu sholat nggak? Sholat Pak, lu pakai kiteng ini kan mengkilat, kelihatan mengkilat itu ya. Halal Pak. Kok halal gimana maksudnya? Ya halal. Dan ini seperti ini kan berminyak, sehingga kalau digunakan untuk berwudu, kalau berwudu ini kan kalis istilahnya gitu, kalis. Air tidak bisa mengenai kuku, sehingga terhalang. Padahal kalau wudunya tidak sempurna, artinya air itu tidak mengenai anggota wudu, bagaimana? Sah nggak? Kan nggak sah. Ya tapi ini halal Pak. Ya halal itu maksudnya halal dipakai. Tapi ketika wudu ini harus dibersihkan sehingga kukumu itu bisa terkena air. Terkena air. Ini saya kadang-kadang untuk menunjukkan maksud guru agama itu kadang-kadang kurang menyampaikan hal semacam ini, sehingga anak itu tahunya halal dipakai, tapi tidak halal untuk terkena wudu, tetapi sebagai penghalang air wudunya. Kemudian itu tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah rukun wudu. Sekarang kita lihat untuk sunnah wudu. Ada 10. Yang pertama mengucapkan bismillah. Bismillah ini semuanya, segala sesuatu aktivitas ini hendaklah senantiasa diawali dengan bismillah. Karena apa? Segala sesuatu perbuatan yang baik tanpa diawali dengan bismillah itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini jelas untuk melaksanakan sholat, ibadah wajib, maka harus diawali dengan bismillah. Yang kedua, mencuci kedua tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam wadah. Ini katanya kalau air wudu itu berada di dalam bak, ya. Dulu itu kan belum ada macam keran, dibuat keran seperti itu kan. Memang di masjid-masjid itu disediakan kolam yang sangat besar itu. Masjid-masjid kuno itu, kalau di Lampung itu saya pernah sholat di sana, itu ada masih ada menggunakan bak kolam besar itu untuk mandi. Maka sebelum tangan atau berwudu itu adalah tangannya dibersihkan dulu, karena tidak tahu kita sebelum wudu itu tangannya kemana-mana. Apalagi saya habis bangun tidur misalnya sholat subuh atau setelah istirahat gitu, maka dibersihkan dulu, dia termasuk sunnah mencuci kedua tangan sebelum memasukkan tangan. Kemudian yang berikutnya
Berikutnya memasukkan air ke mulut atau berkumur. Kumur madah. Ini juga 3 kali disunahkan, 3 kali berkumur. Ya, bentar lagi puasa. Ya, namanya kumur itu ya dikeluarkan, jangan sampai kumurnya penuh, keluarnya cuma sedikit. Ya, itu udah mungkin untuk bapak ibu yang sudah mau berangkat haji. Kemudian berikutnya memasukkan air ke dalam hidung, istinshaq. Ini menghirup, ya, memasukkan, jangan kencang-kencang nanti sakit. Ya, masukkan kemudian dikeluarkan lagi sama seperti berkumur tadi. Ini juga disunahkan 3 kali. Mengusap seluruh kepala. Tadi sudah saya sampaikan, mengusap seluruh kepala itu sunnah. Jadi kalau misalkan hanya, wah, misalnya ini rambut gondrong, kemudian udah disisir bagus-bagus, nek dibasuh semua tadi, ya, itu cukup. Ada yang mengatakan cukup bagian kepala saja, sebagian pinggir atau depan saja, sebagian ini kan juga bagian dari kepala. Ya. Tapi yang sempurna tadi sudah saya praktekkan tadi. Berikutnya mengusap kedua telinga luar maupun bagian dalamnya dengan air yang baru. Jadi sudah saya sampaikan juga, sudah dipraktekkan, sudah saya peragakan tadi. Kemudian menyela-nyela jenggot yang tebal seperti Ustaz Kiping gitu. Kalau saya tidak punya jenggot tapi tidak tubuh panjang. Karena saya pernah saya biarkan begitu, istri saya marah-marah, gila nih. Kok gila ini gimana? Toh ini sunnah banget. Wah, berloro. ketok tua. Mulai sudah lihat nih. Ya, semuanya air. Itu menyela-nyelai, ya, menyela-nyela jenggot yang tebal serta menyela-nyela jari tangan dan jari-jari kaki. Tadi sudah saya sampaikan juga. Sambil di selain itu kan ini juga banyak saraf-saraf yang ini loh. Jadi di sela-sela itu kayak dipijit-pijit. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, tadi juga sudah saya saksikan. Jadi didahulukan kanan dan tidak boleh kanan kiri. Tapi kanan dulu selesai 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Ya, bersuci masing-masing 3 kali. Kecuali dari mengusap atau membasuh atau mengusap bagian kepala tadi hanya sekali dan telinga. Muamalah tanpa jeda, jadi tidak boleh wudu. Dan ini yang sering kan, maaf ini ya, kadang-kadang wudu sambil bicara, jagongan itu wudu gitu. Banyak ngomong gitu. Kalau macamnya sebelah ya, wudunya jejer. Tidak boleh, ya. Atau mungkin jawab, ya, orangnya yang baru bertemu gitu, jawab padahal sedang wudu. Ya. Selesaikan, tidak di sela-sela ini atau tidak ada jeda, langsung akhirnya wudu ya, begitu. Ya. Tidak boleh ibu-ibu wudu baru membasuh muka, kemudian belum selesai kelingan masakannya kok mabuk kosong, lari
membetulkan lagi atau mematikan kompor, balik lagi melanjutkan, tidak boleh. Oke, tidak boleh dijeda. Kita lanjut. Doa wudhu ini panjang, tapi ada yang pendek itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa yang lengkap, tapi bisa yang dibaca yang awalnya saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu boleh. Kemudian disunahkan, kalau setelah wudu itu disunahkan ya, sholat sunnah wudu berapa rakaat? 2 rakaat. Atau syukrul wudu. Alhamdulillah bisa berwudu, karena tidak semua orang yang melaksanakan sholat itu bisa berwudu ya, karena kita bisa berwudu ya, alhamdulillah. Ya, ada beberapa yang membatalkan wudu. Membatal pertama kencing, buang air besar, dan kentut. Sholat seseorang yang berhadas tidak akan diterima sampai ia berwudu. Lalu ada orang dari Hadratul Maut mengatakan, apa yang dimaksud dengan hadas? Wahai Abu Hurairah pun menjawab, fasakun au duratun. Di antaranya adalah kentut tanpa suara atau kentut dengan suara. Para ulama pun sepakat bahwa kentut termasuk pembatal wudu. Aku nekat, aku ramah gue yo batal, atau mungkin cuma tit gitu ya. Ya, semua kentut membatalkan. Pembatal kedua yaitu keluarnya mani, wadi dan madhi. Wadi adalah sesuatu yang keluar sesudah kencing pada umumnya, berwarna putih, tebal mirip mani, namun berbeda kekeruhannya dengan mani. Wadi tidak memiliki bau yang khas. Kemudian yang berikutnya, sedangkan madhi adalah cairan berwarna putih tipis, lengket, keluar ketika berjumpa rayu atau ketika membayangkan jima, bersetubuh, atau ketika berkeinginan untuk jima. Madhi tidak menyebabkan lemas dan terkadang keluar tanpa terasa, yaitu keluar ketika muqaddimah syahwat. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa memiliki madhi. Kemudian yang berikutnya, Ibnu Abbas mengatakan, ini saya kurang ini. Keempat, pembatal keempat, hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila. Ini berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Hilang kesadaran pada kondisi semacam ini tentu lebih parah dari tidur. Jadi ini membatalkan wudu. Kadang-kadang saya mau terutama untuk bapak-bapak ini ya, ketika sholat Jumat, sholat Jumat itu kan tertidur gitu. Sampai kadang-kadang ngorok. Ada cerita lucu.
setuju karena tidak mendengarkan apa namanya khotibnya, tidur sampai pulas, sehingga sudah selesai sholat baru bangun. Apa masjid apa ini? Kok Jumatan orang belum sholat? Ini serampok. Ternyata tertidur tidak dibangunkan. Ya. Jadi sampai hilang kesadarannya. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan duduk tidur tapi masih tidak bergeser pantatnya, itu tidak membatalkan. Pembatal kelima, mau makan daging unta. Ini sama dengan yang kali makruh ya ini ya, kalau makanan itu pete, jengkol itu makruh ya. Oh, itu makruh tapi tidak membatalkan. Kalau mau makan daging unta membatalkan. Saya baru maaf ini baru saya baru tahu ini memakan daging unta ini. Dan ini ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah SAW, apakah aku mesti berwudu setelah memakan daging kambing? Beliau bersabda, jika engkau mau berwudu, jika engkau mau berwudulah. Namun jika enggan maka tidak mengapa engkau tidak berwudu. Artinya kalau makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Orang tadi bertanya lagi, apakah seseorang mesti berwudu setelah memakan daging unta? Beliau bersabda, ya, engkau harus berwudu setelah memakan daging unta. Padahal nanti kalau di Mekah, di Madinah, atau terutama di Mekah ya, di hotel itu sering makan daging unta. Ya. Makan, meskipun sudah wudu, ya, batal, harus diulang lagi untuk wudunya. Kemudian khuf, alas kaki yang menutupi seluruh kaki hingga mata kaki, biasanya terbuat dari kulit atau bahan lain yang memenuhi syarat tertentu. Dalam konteks fikih, khufain mencakup sepatu, kaos kaki atau alas kaki lain yang memenuhi kriteria untuk diusap saat berwudu. Ini khususnya ibu ya. Kalau bapak-bapak kan tidak boleh pakai kaki, tidak boleh pakai sepatu ya. Kalau tawaf ataupun sebagainya. Ini khususnya untuk ibu-ibu. Tapi syaratnya itu harus suci dulu sebelum mengenakan khuf, sebelum mengenakan kaos kaki itu sudah suci dulu. Jadi nanti kalau, dan ini ada keterangannya untuk yang mungkin dan tidak, itu ada. Ya, maskhul khuf, mengusap khuf itu boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, kedua khuf dipakai setelah bersuci sempurna. Jadi seperti tadi wudu dulu sempurna. Kedua, khuf menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Bagian kaki yang wajib dibasuh tadi batasannya apa? Mata kaki. Jadi menutup mata kaki. Khufnya itu. Kemudian kedua khuf tersebut dari bahan kuat dipakai untuk berjalan. Selain kuat juga bersih dan tidak najis atau tidak haram. Nanti kalau ada sepatu yang terbuat dari kulit babi, tidak boleh. Gitu. Tidak boleh. Wadah. Kemudian orang yang mukim boleh mengusap khufnya selama sehari semalam. Dari penduduk asli itu sehari semalam. Sedangkan musafir boleh mengusap khufnya selama 3 hari 3 malam. Waktunya dimulai ketika berhadas
setelah memakai kedua khuf hadas atau dan najis. Kemudian yang berikutnya mengusap khuf menjadi batal karena 3 hal, yaitu melepas sepatu. Jadi kalau sudah dilepas dipakai lagi tidak boleh dibasuh. Kalau setelah melepas ya wudu lagi. Habis jangka waktunya, tadi mungkin sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam, kalau sudah 4 hari atau hari keempat itu sudah berlaku yang baru lagi. Terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi, terjadi bukan suami istri kumpul atau ya tadi keluar mani tadi atau haid itu yang ibu-ibu. Kita lanjutkan, yaitu tayamum. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Ini dalam bertayamum ini masih juga karena jarang digunakannya, jarang digunakan hingga sering salah dalam melaksanakannya untuk tayamum. Perlu dipraktekkan ini tayamum. Karena saya tuh pernah melihat itu bertayamum seperti wudhu. Ya, baik beda. Ini yang dibasuh hanya 2 bagian saja. Rukun tayamum ada 4, yaitu pertama adalah niat, yang kedua mengusap wajah, ya wajah seperti membasuh waktu wudhu sama, cuma bedanya nanti. Yang kedua, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai kedua pergelangan tangan. Sampai sini aja, tidak sampai siku-siku. Kalau wudhu kan sampai siku-siku. Ini sampai. Kemudian tertib, ya. Nah ini cara membasuhnya ini kadang-kadang juga masih salah juga. Sunnah tayamum yang pertama tidak ada 3, mengucap basmalah. Tadi sudah saya sampaikan, agar setiap mengawali suatu perbuatan ya, yang baik tentunya. Tidak boleh mau judi kok bismillah sih. Tidak boleh mau zina bismillah sih, tidak boleh. Mau korupsi kok bismillah. Itu oke. Itu oke. Jadi mengucapkan basmalah. Yang kedua, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dilakukan secara beruntun tanpa berhenti ya. Ini kalau berwudu itu dari kali disunahkan 3 kali. Tapi kalau untuk tayamum itu hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Tuh. Tata cara tayamum. Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah
sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanan, telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 347, Muslim nomor 368. Dan dalam salah satu lafaz diriwayatkan Bukhari mengusap wajah. Beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Jadi begini. Ini juga perlu dipraktekkan. Ini kan bumi. Nah, kalau kita berada di pesawat atau di kendaraan bagaimana? Depannya. Ya, tempat duduknya. Atau bimbing apa namanya? Kendaraan. Ya di pinggir, ya di tengah. Ya tetap di Posisinya. sekali sentuh aja, sekali ya, sekali sentuh, kemudian ditiup. Yang pertama apa? Wajah seperti wudhu. Kemudian langsung dibasuhkan ke punggung. Gak usah depannya depan wapanya bisa, tidak usah, cukup sampai pergelangan. Ya. Ini tidak usah. Ya. Baru cukup. Di wajah, yang pertama di tempat yang datar mestinya, diusahakan untuk terkena semuanya, jari-jari jempol itu kena semuanya. Kemudian ditiup, dan panjang-panjang sampai depannya rambutnya tersikat. Atau ditekuk begini ya, kalau memang itu debunya banyak, pelan saja ya, berkali-kali. Kemudian di atas usapkan ke wajah, tangan kanan dulu, kiri ya. Itu tanya. Ya, perlu dipahami juga untuk tayamum itu sebagai pengganti wudu dan mandi besar. Ya, tidak hanya wudu saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai pengganti membersihkan bersuci dengan hadas besar atau mandi junub. Ya, tadi seperti hadis tadi sampai gulung-gulung karena semua kena debu, kena itu. Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan nih, makasih. Semuanya insyaallah sudah paham semuanya. Dan bukan yang mau dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Siwan atas materi berwudu. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Subhanahu wa taala,